seruas jalan di Desa Kesiman, penutupan jalan untuk penjor, kemacetan di Sanur dan Titi Bande itu penyakit kronis. Kasus mal di area Gatsu, adat itu perlu menyesuaikan diri. Tamu justru dianggap lebih berhak atas jalan raya dibanding. Saya membaca sebuah utas di Threads. Seseorang menanyakan ya, bukan menghakimi. Terkait waktu penutupan seruas jalan di Desa Kesiman terkait pemasangan penjor untuk kegiatan adat pengerebongan. Penutupan ini dilaksanakan sore hari dan infonya menjadi salah satu penyebab macet berkepanjangan di sekitarnya. Respon dari utas tersebut juga nggak kalah seru. Ada yang komen, adat perlu penyesuaian supaya nggak merepotkan masyarakat. Tradisi nggak salah, tapi jam dan harimu yang salah. Sampai ada yang seperti menyindir, nggak berani komen nanti malah takut diusir dari Bali katanya. Dan lain-lainnya. Tapi di luar itu banyak juga yang mencoba memberi penjelasan panjang lebar dan nggak sedikit juga yang menyerang. Sambil baca utas itu, saya kepikiran. Kenapa ya dari sekian banyak penyebab kemacetan di hari itu yang paling ramai dibicarakan justru soal penutupan jalan karena pemasangan penjor? Padahal bypass Sanur, Gatsu, dan Jalan Ide Bagus Mantra, khususnya kawasan Patung Titi Bande itu sudah macet setiap hari. Utamanya pagi dan sore, pergi dan pulang kerja itu udah macet tanpa ada event apapun. Dinas Perhubungan Kota Denpasar sendiri secara terbuka mengakui kemacetan itu kerap terjadi sepanjang jalan bypass Ide Bagus Mantra dari kawasan Patung Titi Bande hingga Pesanggaran. Dan penyebabnya bukan cuma volume kendaraan, tapi juga alat Area Traffic Control System atau ATCS yang belum terintegrasi dengan baik antar simpang. Bahkan di Sub Denpasar sendiri juga menjelaskan pembagian kewenangannya secara gamblang. Karena jalan itu berstatus jalan nasional, yang bertugas melakukan rekayasa fisik jalan adalah Kementerian Perhubungan lewat Balai Pengelola Transportasi Darat. Sementara yang mengatur lalu lintas atau lampu lalu lintas di sepanjang jalan tersebut adalah provinsi. Jadi bahkan untuk mengatur satu ruas jalan saja, sudah ada 3 lapis pemerintahan yang harus kompak. Nasional, provinsi, dan kota. Penyebab lain kemacetan kronis di kawasan ini adalah tingginya arus kendaraan menuju Pelabuhan Sanur, titik keberangkatan kapal ke Nusa Penida dan pulau-pulau di sekitarnya, yang volumenya itu mencapai ratusan ribu bahkan jutaan per tahun. Bahkan pemerintah Provinsi Bali sampai merancang 3 skema jalan baru, termasuk opsi jalan tembus dari bypass Ide Bagus Mantra langsung ke pelabuhan, khusus untuk mengurai kemacetan struktural di titik ini. Jadi kalau kita lihat, kemacetan di Sanur dan Titi Bande itu penyakit kronis, bukan penyakit dadakan gara-gara penjor. Ini penting untuk dipahami sebelum kita lanjut ke pembahasan pengalihan jalan pemasangan penjor di Kesiman. Karena artinya, beban jalan itu sudah berat duluan, sebelum ditambah kegiatan-kegiatan besar yang lain yang ada di hari yang sama. Sekarang kita tambahkan lapisan-lapisan lain yang terjadi secara berbarengan. 1. Konser Poliponi Bali 2026, Sabtu 4 Juli kemarin di Bali United Training Center. Ada headlinernya Ceylon Seven. Diperkirakan dihadiri ribuan penonton. Polda Bali sendiri dalam rilis resminya sudah mengakui konsentrasi massa sebesar ini berpotensi menimbulkan kemacetan luar biasa di lalu lintas. Artinya sudah ada prediksi dari awal. 2. Pesta Kesenian Bali yang berlangsung sebulan penuh dari Juni sampai Juli di Denpasar. Di Sub Provinsi Bali pernah membuat rekayasa lalu lintas resmi di Renon pada saat parade pembukaannya dulu. Selanjutnya adalah penumpukan kemacetan di waktu-waktu tertentu yang coba diurai dari desa adat setempat. Ketiga, kemacetan kronis di depan Mall Living World, Jalan Gatot Subroto yang semenjak 2023 sudah disebut sebagai media lokal itu adalah penyebab atau biang kerok kemacetan di ruas jalan tersebut. Keempat, upacara pengelebongan di Desa Adat Kesiman, tradisi yang digelar tiap 210 hari sekali sesuai kalender Bali dengan pola penutupan jalan yang sama setiap tahunnya. Dahulu pernah penutupan jalan itu terjadi di malam hari, namun atas berbagai pertimbangan, penutupan kini dilakukan dari siang ke malam untuk mengakomodir kebutuhan setiap Banjar sekitar untuk memaksimalkan pemasangan penjor di sana. Jadi, total ada 5 lapis beban, macet harian struktural, konser besar, festival bulanan, mall yang jadi titik macet permanen, dan upacara adat yang jadwalnya sudah pasti dari jauh-jauh hari. 5 lapis ini semua ketemu di satu jaringan jalan yang sama. Kalau balik ke utas yang tadi, ada 3 jenis respon yang menarik untuk kita bedah sekarang. Respon pertama, adat itu perlu menyesuaikan diri. Nah, ini contoh fundamental attribution error atau kesalahan atribusi mendasar. Manusia itu cenderung menjelaskan perilaku pihak lain sebagai akibat sifat atau keputusan dari mereka, bukan akibat situasi struktural yang lebih besar.
Penutupan jalan untuk penjor dilihat sebagai keputusan yang kurang peka, padahal itu jadwal tahunan yang mestinya sudah masuk kalender mitigasi jauh-jauh hari. Respon kedua, menyalahkan tradisi dan adat secara umum. Ini pola scapegoating atau kita kenal sebagai kambing hitam. Ketika penyebab kemacetan bertumpuk 5 lapis seperti yang baru kita bahas, kemungkinan besar orang mencari satu jawaban paling sederhana dan yang paling aman untuk dipermasalahkan adalah yang nggak akan melawan secara terorganisir di ruang digital. Respon ketiga, orang takut berkomentar kritis. Ini rasa sungkan kolektif terhadap adat yang secara nggak sadar dibalik jadi kemarahan pasif-agresif. Orang nggak berani kritik adat secara langsung, tapi kekesalan tetap disalurkan, dan yang jadi pelampiasan justru simbol ritualnya. Ketika itu terjadi di media sosial, pertanyaan yang awalnya merujuk pada waktu pemasangan penjor bisa bergeser menjadi sebuah penghinaan pada tradisi dan adat yang dimana saya yakin nggak ada yang berniat begitu. Kecuali jika ada yang memang sengaja memanas-manasin dengan akun fake misalkan. Nah, semua ini mencerminkan hierarki nilai yang diam-diam kebentuk. Aktivitas yang dianggap menghasilkan uang, seperti konser, mall, atau festival, itu mungkin dianggap wajar mengganggu ruang publik, apalagi kalau memang sudah macet duluan setiap hari. Sementara aktivitas adat yang justru menjadi fondasi identitas Bali, dituntut menyesuaikan diri supaya tidak mengganggu siapapun. Ini pembalikan logika yang janggal. Yang tamu justru dianggap lebih berhak atas jalan raya dibandingkan yang tuan rumah kalau kita melihat dari hierarki nilai yang terjadi. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa di Sub Denpasar mengaku kemacetan di Titi Banda itu bisa dikendalikan kalau sistem ATCS di sepanjang simpang Waribang sampai Hang Tuah diatur dan diintegrasikan dengan baik. Mereka juga sudah melakukan penertiban parkir truk dan ojek online bersama Desa Adat Sanur untuk mengurangi hambatan arus. Artinya, alat dan mekanismenya sudah ada. Masalahnya adalah integrasi dan prioritas eksekusinya. Ini bukan soal Desa Adat menghalangi, tetapi yang terjadi tanggal 4 Juli kemarin, pengendalian kemacetan itu terasa jauh dari penjelasan yang diutarakan dari elemen negara. Padahal kalau mau kan pasti bisa. Mau tahu buktinya? Ketika ada kunjungan kenegaraan tingkat tinggi ke Bali, jalan protokol itu bisa direkayasa total supaya tetap lengang. Bali sering kan ada event kenegaraan dan kita bisa lihat sendiri pengaturan lalu lintasnya bisa diefisienkan sehingga kemacetan bisa terurai. Waktu itu saya ngalamin sendiri di kawasan Titi Banda. Naik kendaraan, tanpa halangan di jam rawan macet. Tapi setelah event, jalanannya kembali macet. Pembukaan PKB di Renon contohnya bisa tuh dialihkan dengan baik penumpukan kendaraannya. Berarti ini kan bukan soal tidak mampu. Ini soal prioritas alokasi sumber daya. Lalu mengapa kombinasi konser ribuan penonton kemarin, PKB dan persiapan upacara adat pada tanggal yang sama tidak mendapatkan perlakuan koordinasi setingkat itu? Nah, ini nih pertanyaan yang seharusnya diarahkan ke Disub dan Polda, bukan ke desa adat. Kasus mal di area Gatsu juga memperkuat pola ini. Sejak beroperasi tahun 2023, kemacetan di depannya sudah dianggap kronis, sampai pejabat proyek jalan nasional itu mengaku khawatir kemacetan ini mempengaruhi daya kekuatan jembatan di dekatnya. Disub Denpasar akhirnya memanggil manajemen mal dan merevisi rekomendasi Andalalin, yaitu dokumen wajib analisis dampak lalu lintas yang harus disusun setiap pengembang sebelum membangun fasilitas besar. Dan ini menjadi persoalan bertahun-tahun yang belum tuntas. Jauh lebih lama dibandingkan satu sore kemacetan akibat pemasangan penjor yang justru langsung ramai di Threads. Sebenarnya, bisa nggak sih mengurai masalah macet di Bali ini? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu menyatakan dengan tegas, manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah urusan pemerintah dan secara operasional dijalankan Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa negara itu bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Di level teknis, ada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2011 yang khusus mengatur manajemen, rekayasa, dan analisis dampak lalu lintas. Dasar hukum dari Andalalin yang tadi kita bahas, soal Mall di Gatsu tadi. Sementara kewenangan desa adat cakupannya soal ketertiban internal wilayah adat dan pelestarian tradisi, bukan rekayasa lalu lintas kota secara keseluruhan. Faktanya, saat ada penutupan jalan untuk ritual seperti ngerebong, polisi juga ikut turun tangan kok membantu pengaturan arus dengan pembagian pos yang jelas. Dan di Titi Banda maupun Sanur, desa adat justru diposisikan sebagai mitra kerja bersama Dishub. Misalnya dalam penertiban parkir dan bukan otoritas tunggal atas jalan raya. Jadi, garis tanggung jawabnya jelas secara hukum. Dishub merencanakan,
polisi mengeksekusi dan menegakkan. Penyelenggara event itu wajib menyusun rencana mitigasi sebagai syarat izin, dan desa adat ini berwenang atas ketertiban internal wilayahnya. Ketika beberapa beban jalan bertabrakan dan hasilnya kemacetan berjam-jam, itu adalah kegagalan koordinasi lintas instansi negara dan bukan kegagalan desa adat menjalankan hak konstitusionalnya. Karena yang berhak dan harusnya memastikan tidak adanya kemacetan ya instansi-instansi yang kita sebutkan tadi. Jadi mari kita luruskan bersama berdasarkan utas di thread tadi ya. Sanur dan Jalan Ide Bagus Mantra itu sudah macet setiap hari dengan penyebab struktural yang sudah diakui sendiri oleh Disub. Sistem ATCS yang belum terintegrasi, arus pelabuhan yang terus tumbuh, dan pengelolaan parkir yang belum tuntas. Di atas beban itu ditambah konser, festival sebulan, dan mall yang izinnya juga dikeluarkan oleh negara kan. Baru di lapisan akhir ada upacara adat yang jadwalnya sudah pasti dari jauh-jauh hari. Adil juga untuk diakui, Dishub dan Polda sebenarnya sudah berbuat sesuatu untuk mengantisipasi masalah macet. Masalahnya, lebih ke koordinasi dan prioritas yang belum optimal saat semua beban ini numpuk bersamaan. Buktinya saat ada event kenegaraan aja, ruas jalan di Bali tetap lancar kok di jam macet. Ini berarti kan masuknya ke skala prioritas ya. Ketika semua event itu bertabrakan dan jalanan lumpuh berjam-jam, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan kenapa desa adat nggak mau menyesuaikan diri, tetapi kenapa integrasi ATCS di Titi Banda yang sudah diakui jadi masalah bertahun-tahun belum juga selesai? Kenapa izin event besar nggak disinkronkan dengan kalender upacara adat yang sudah pasti? Dan kenapa kapasitas rekayasa lalu lintas yang terbukti bisa bikin jalan tetap lengang saat kunjungan pejabat negara nggak diberi prioritas yang sama untuk melindungi warga sipil biasa dari kemacetan berjam-jam setiap hari? Kalau misalkan ada yang menyalahkan adat, apalagi di media sosial, itu kan gampang aja. Institusi adat di Bali itu memang sering berada pada posisi abu-abu dan lemah di mata negara. Tapi kemewahan tradisi dan adat Bali kerap digunakan untuk menarik pundi-pundi devisa yang akhirnya digunakan oleh negara kita sendiri loh. Bahkan katanya ada yang takut komentar kritis karena takut diopak, dimarah, atau diusir dari Bali. Ya, respon ini menjadi wajar, karena masyarakat Bali kadang bingung bersikap terkait kegiatan adat yang bersinggungan dengan masyarakat yang di luar area adat tersebut. Contohnya yang memakai jalan yang untuk sementara kemarin ditutup karena ada kebutuhan upacara adat misalkan. Lalu ramai di media sosial diposting, sedangkan yang punya tanggung jawab mungkin aja pura-pura bongol dan dibiarkan masalah ini. Hingga masyarakat lupa dan beraktivitas lagi seperti biasa. Menurut Anda semua, siapa sih yang seharusnya lebih dulu dimintai pertanggungjawaban publik atas kemacetan yang terus berulang di Bali ini? Silakan ramaikan kolom komentar ya. Dan kalau misalkan sedang senggang, silakan miliki buku terbaru saya di link.id/monverna. Saya Brigong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.